Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akmal Bekati dari 11 TKJB, asal sekolah SMK 2 Negeri Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi. Oke, pertama, 1. Cari informasi tentang komunikasi. A. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain. B. Komponen utama dalam komunikasi. 1. Komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan atau penerima pesan. 2. Komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. 3. Pesan. Pesan adalah isi dari suatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud dan tujuan. 4. Media. Media adalah alat penghubung atau sarana dalam penyampaian pesan dan komunikasi. 5. Feedback. Feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikan. 6. Efek. Efek adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. 2. Cari informasi perkembangan komunikasi data. Sejarah perkembangan teknologi dan komunikasi tahun 1837 sampai sekarang. Mesin telegraf menggunakan kode Morse tahun 1837. Pada tahun 1837, Samuel Morse bersama dua rekannya sukses mengembangkan mesin telegraf yang berupa kode Morse. Film pertama pada tahun 1861. Film merupakan alat komunikasi untuk mengungkapkan gagasan kepada orang banyak. Awal mula film diciptakan pada tahun 1861. Pesawat telepon dan fotografi pada tahun 1877. Berdasarkan pada teknologi telegraf, pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon dipergunakan secara umum untuk kali pertama. Pada masa ini, ditemukan pola fotografi dengan kecepatan tinggi oleh Edward Muybridge. Pita penyimpanan magnetis pada tahun 1899. Pada masa ini, untuk pertama kali diciptakan sistem penyimpanan dalam pita magnetis yang terbuat dari pita plastik yang kuat, disebut Mylar. Televisi tabung pada tahun 1923, Yorkie menciptakan televisi tabung dan komponen-komponen yang digunakan masih beberapa tabung vakum yang karena pada masa ini belum muncul teknologi transistor. Media penyimpanan magnetik TV pada tahun 1940. Dimulainya perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan informasi terjadi pada masa Perang Dunia II. Perkembangan tersebut bertujuan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic TV. Hypertext pada tahun 1945. Penrose mengembangkan sistem pengodian menggunakan hypertext. Dengan pengodian hypertext dapat diciptakan halaman-halaman web yang digunakan dalam internet. Komputer digital pada tahun 1946. Setelah satu abad terciptanya Analytic Machine oleh Charles Babbage, komputer digital ENIAC 1 pertama di dunia diciptakan pada masa ini. Transistor pada tahun 1948. Para peneliti di Belletrame mengembangkan transistor untuk mengganti tabung vakum yang sebelumnya digunakan. Selain bentuknya kecil, transistor hanya membutuhkan sumber daya listrik yang kecil dan tidak menimbulkan panas yang berarti. Jaringan komputer desentralisasi. Pada tahun 1962, Ed Power Brand ditugaskan untuk mengembangkan suatu sistem jaringan desentralisasi yang mampu mengendalikan sistem pemboman dan peluncuran peluru kendali dalam perang nuklir. Jaringan komputer pertama di Amerika Serikat pada tahun 1969. Sistem jaringan yang pertama dibentuk menghubungkan 4 titik tempat dengan kekuatan 50 kbps
PS. Program email. Pada tahun 1972, Tomlinson pertama kali menciptakan program email, yaitu pengiriman pesan teks atau surat secara elektronik lewat internet. Internet pada tahun 1973 sampai 1990 dan sampai sekarang, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah karya tulisan mengenai TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukan pengembangan protokol jaringan. Cari informasi karakteristik komunikasi data. A. Sebutkan dan jelaskan elemen komunikasi data. 1. Pengirim. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas penyampaian pesan tersebut kepada penerima pesan. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. 3. Bahasa data. Semua perangkat tidak akan dapat berkomunikasi suatu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. 4. Transmitter. Transmitter adalah alat yang mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. 5. Encoder. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengkodian atas pesan yang ingin dikirim oleh penerima. 6. Decoder. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. 7. Media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirim data dari pengirim ke penerima. 8. Protokol. Protokol dapat disebut sebagai sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. B. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. 1. Pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam berkomunikasi. 2. Perkembangan. Perkembangan memiliki dua aspek, yaitu pertumbuhan manusia dan keterampilan menguasai bahasa. 3. Persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. 4. Peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. 5. Lingkungan. Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. 6. Emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi sesuatu kejadian tertentu. 7. Kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan yang penting untuk berkomunikasi. 8. Jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi, dapat dilihat dari gaya bicara dan interpretasi. C. Apa yang dimaksud dengan sinyal digital dan sinyal analog? Tolong jelaskan. Sinyal digital adalah sinyal data yang berbentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 sampai 1. Dan sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk kontinu yang membawa informasi dan mengubah karakteristik gelombang. 4. Cari informasi model transmisi data. A. Apa yang dimaksud dengan simplex, half duplex, dan full duplex? 1. Simplex. Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. 2. Half duplex. Half duplex merupakan sebuah metode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tapi tidak dapat secara bersama-sama. Full duplex. Dalam komunikasi full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirim informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama.
dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. B. Apa yang dimaksud dengan transmisi serial dan transmisi paralel? Transmisi serial adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan. Dengan demikian, data yang terdiri atas banyak bit dikirim secara berurutan satu persatu. Transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu beberapa bit, biasanya 8 bit, bisa disalurkan bersamaan. C. Apa yang dimaksud dengan teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband? Baseband adalah serangkaian tegangan yang ditransmisikan melalui media kawat. Broadband adalah gelombang elektromagnetik yang disebar melalui suatu media tergantung pada spektrumnya atau frekuensinya. 5. Cari informasi perkembangan generasi jaringan seluler. A. Cari semua informasi tentang jaringan seluler dari 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. 1G mengacu pada generasi pertama dari teknologi seluler nirkabel, telekomunikasi seluler. Jaringan 2G mengacu pada tahun 1990-an yang membangun sinyal digital ke dalam jaringan seluler. 3G generasi ini menetapkan standar untuk sebagian besar teknologi nirkabel yang telah kita kenal dan gunakan saat ini. Jaringan 4G telah mulai meningkatkan data bandwidth sekitar 10 kali lipat dari jaringan 3G. Jaringan 5G merupakan generasi berikutnya yang menawarkan kecepatan yang lebih dan koneksi yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, baik di smartphone ataupun perangkat lainnya.